Merdeka. Oh, udah merdeka. Langsung merdeka. Jadi langsung bocor nih judulnya, Pak. Nah, Merdeka. Siapa yang Karena kalau bahas partai ini ya, Iya. itu kita teman kacamata gue nih agak nggak harus karena Bu Mega pakai kacamata. ya. Iya, kalau ngomong berwibawa Nah, gitu. jadi karena kalau kita bahas partai ini tanpa kata merdeka itu nggak abdol, gitu ya? nggak abdol, Hampa hampa. Dan Bu Mega pasti marah. Betul. Nah, partai ini harus didahului dengan kata merdeka 3 kali. Merdeka. Pakai tangan kiri, Bang, ya. Oh, kiri ya. Merdeka. Iya. Merdeka. Iya. Nah. Kalau kanan ntar dikira mau jihad loh. Iya. Nah, jadi Partai Merdeka yang sekarang lagi merdeka banget nih. Wah. Oh, siapapun gua keluarin cawapres gue pada nurut loh sama gua gitu ya. Mereka ya dia 10 tahun terakhir menunjukkan taringnya. Taring. Kalau banteng bukan taring, tanduk. Tanduknya. Udah apa Dan- belum ngel banteng? Belum. Oh belum ya, nanti kita coba puter nanti. Iya. Itu ada teng-teng banteng tuh udah mulai, Bang. Oh, itu Iya. serius. Sudah ada. Wah, Bang. Kayak nanti. pan dong. Kayak pan. Oh, dia teng. Nah, Oh. itu. Jadi gitu, Bang. Serius beneran tuh. Do you hear that? Teng. Teng teng teng. Teng. Teng 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 teng. Kita mau bahas apa sih sebenarnya? Puan ini. Bu Puan. Bu Puan yang bakal jadi ketua umum kalau umum. seandainya Berhasil menjadi berhasil membawa PDIP. Pak Ganjar si rambut putih Iya. menjadi presiden RI keberapa ya? 8 ya? Ada kelapa. RI ke-8. Jadi ada rumor-rumor beredar Megawati menjanjikan begini. Asik rumor nih. Berarti abang udah Enggak, gue sebenarnya banteng. Iya. Abang setiap episode beda-beda. Bang. Episode dulu abang Golkar, sekarang Bang. Siapa tahu yang dengar duluan, abang langsung di misalnya. Karena gue pendukung Puan. Oh, betul. Pendukung Puan Ketum. Iya. Pak, Bu, saya pendukung Ibu. Berarti abang seharusnya gabung Dewan Kolonel kemarin. Iya, tapi takutnya nomor urut gue diturunin. Iya. Nah, jadi saya diam aja dulu dukung Ibu. Nanti kalau Ibu jadi ketum, saya minta nomor urut 1. Wih, cakep. Tangerang. Dapil Tangerang. Tangerang ya. Oke. Ya, Bu. Jadi Puan ini Puan ini infonya diminta untuk tidak mencalonkan capres dan memberi kesempatan kepada Pak Ganjar dengan pembagian setimpal Iya. atau janji yang setimpal sebagai ketua umum partai PDIP. Jika mampu secara maksimal, kita bicara mampu secara maksimal aja ya, bekerja memenangkan Ganjar. Iya. Jadi Bu Puan ini punya modal yang lumayan ini ya, yang nggak dimiliki semua kader karena dia Terah Soekarno. Iya. Terah Soekarno, perempuan dan Modal politiknya kuat karena ibunya Bu Megawati sering sekali bicara soal kedigayaan perempuan. wah itu benar. Dalam perjuangan mempertahankan republik ini. Makanya kemarin Bu Mega sempat menampilkan lagi tokoh-tokoh atau pahlawan perempuan yang kayak Malahayati dan kawan-kawan itu. Politik itu kan janji politik itu kan janji politik yang hari ini. Ya, beda hari ini, beda besok. Beda besok. Beda lusa. Beda lusa. Politik bisa secepat itu berubah. Walaupun itu agak kaku di PDIP ya, tidak hampir jarang berlaku. Berlaku sekali. Itu ya. Berlaku sekali dengan Prabowo aja di batu tulis. Iya kan? Untuk eksternal partai mungkin berlaku, tapi kayaknya untuk internal partai tidak berlaku itu. Jadi selain itu, Bang, Mbak Puan ini punya kader yang militan juga. Jadi kita ingat misalnya Dewan Kolonel Puan kemarin bentuk ya kan, itu sempat buat goyang itu, Bang. Bahkan Hasto sebagai sekjen bilang Dewan Kolonel kena SP, surat peringatan, ngeri nggak? Ngeri. Ini saking Hasto berani banget ya. berani banget dia. Siapa ya, Bang? Sekjen. Kayaknya di belakangnya Hasto itu PDIP. Jadi kan orang PDIP ya. Dan di belakang dia Azwar Anas. Azwar Anas. Dia sempat dibelain sampai nangis. Nangis. Jadi Dewan Kolonel ya mau ngomongin Azwar Anas bahasa. Jangan kalau ngomongin Azwar Anas nggak enak lah. Iya, bener. Terlalu banyak hal-hal yang baik untuk dia. Gambar-gambar baik ya. Jadi nggak usah. Jadi kelihatannya Hasto juga
menganggap Puan ini dan Dewan Soleles Puan ini itu diperhitungkan banget. Diperhitungkan banget. Berarti artinya memang keberadaan Puan dengan kelompoknya itu menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan gitu. Sementara kita nggak tahu posisi Pak Hasto nih. Iya kan. Walaupun kelihatan di belakang Pak Hasto juga agak nurut ya, karena dulu dia bilang kami partai PDIP tidak akan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Ya. Dipatahkan sama Bu Puan. Ketika Bu Puan bilang kami akan menemui AHY, Demokrat, mungkin menyusul PKS sebentar lagi ya kan. Balik arah Pak Hasto. Balik arah Hasto dan bicara bahwa ya kita membuka narasi tangan kebangsaan, narasi Pak Hasto kan kalau bicara itu bak filsuf. Beda-beda tipis sama Rocky Gerung sebenarnya. Iya, beda. Cuman apa bang? Kenapa? Pak Hasto lebih banyak duitnya kayaknya. Iya. Rocky Gerung banyakan ngopi. Jadi kelihatannya salah satunya orang yang bisa melawan Bu Puan itu ya saudara sendiri sebenarnya. Nah, ya berarti kita sekarang ngomongin kandidat terkuat buat ngelawan Bu Puan berarti. Iya, Prananda ya. Prabowo. Yang sekarang ketua Situation Room. Ini sebenarnya agak janggal ya. Dan cuma mungkin ada di PDIP ya. Jadi bisa dibilang kata lain dia orang di belakang layar, bisa dibilang gitu. Iya, cuma kan belakangan sudah dimulai dimunculkan oleh Ibu Megawati, dibawa kemana-mana, deklarasi juga hadir kan? Hadir. Dan dia yang buat pidato-pidato Bu Mega katanya. Ya, karena rumor menyatakan dia benar-benar anak ideologis. Dia bahkan julukannya nih bang, dia pengawal ideologi Marhen. Iya. Dibilang itu loh. Karena katanya hampir seluruh isi materi dari penjabaran pemikiran Soekarno itu mampu ditangkap dan diimplementasikan. Bahasanya itu kamus Soekarno berjalan. Dijulukan itu. Ya, jadi tapi memang dalam politik ini kan tidak bisa strict ya. Walaupun Prananda punya kemampuan itu, tapi kan ada kemampuan yang mungkin tidak dimiliki dia, yang dimiliki Puan dan dimiliki Puan. Jadi sama-sama terah Soekarno nih. Yang satu penjaga ideologi, mungkin kerjanya intelektual dan apa. Karena Bu Puan kan dia lobbyis ya. Dia tuh ulung gitu kan. Dia itu darat Pak Taufik lah. Pak Taufik itu nggak cuma Gemini ya, atau benar-benar banyak yang memuji dia. Banyak memuji dia kok. Gara-gara ketemu Ahaya dia bilang, wah ini Pak Taufik banget. Pak Taufik banget. Artinya kan tinggal kebutuhan situasi politik hari ini membutuhkan partai sebesar PDIP itu butuh ketua seperti apa? Ya kan? Kalau bicaranya partai ini ingin terus menegakkan ideologis dengan strict gitu kan, artinya partai ini masih cenderung untuk membangun sisi internal, memperkuat dan memperkokoh internal sesuai dengan pemikiran Soekarno. Sementara kalau ingin lebih luas bahwa kita harus juga menerima pemikiran-pemikiran di luar Soekarno, tapi tetap bicara atas nama payung NKRI. Bisa jadi memang peluang itu ada di Bu Puan gitu loh. Karena kelihatannya PDIP kan tidak punya dalam tanda kutip haram ketua umum perempuan, karena Bu Mega ketua umum perempuan. Nah, cuman bedanya memang banyak yang kalau Megawati kan kita tahu perempuan ini memang ditempa banget itu. Anak Soekarno yang ditempa, hasilnya begitu. Nah, sementara anaknya kan orang banyak sebenarnya yang wah bisa nggak nih gitu. Sempat melakukan itu ya. Kalau melihat bisa kelihatannya kalau Prananda itu ya sampai sekarang kan gejolak partai di internal partai nggak ada ya. Hampir minim, artinya paling itu kemarin ya Dewan Kolonel ya kan. Mungkin dia juga marah kali ya. Bisa jadi ya bilang toh lu urus tuh gitu kan, bisa jadi kan. Hasto datang langsung kan. Bisa jadi kan dia juga itu artinya kan dia mampu menenangkan pihak-pihak yang ini lautan yang bergejolak di PDIP gitu. Artinya untuk sisi internal memang PDIP udah kuat ya. Nah, Puan beda gitu. Puan kemarin dari cara menjawabnya juga sudah ada perubahan drastis loh. Iya, betul. Gue inget banget waktu dia ditanya Bu soal
Kaisang ya mau nyalon. Oh ya, Kaisang mau nyalon. Kaisang Depok. Katanya. Bu, gimana pendapatnya soal Kaisang? Ya udah deh, nanti saya tanya dia mau enggak lah. Artinya itu dia coba untuk bukan merendahkan diri ya, dia coba untuk memposisikan diri sebagai orang, ya udah nanti kita tanya, mengayomi lah ya kan, tapi dengan bahasa-bahasa yang tidak kelihatan sebagai anak petinggi partai yang nanti saya panggil dia, enggak. Gitu. Karena beberapa politikus PDIP kayak gitu, Bang. Iya. Dia bilang, enggak, kalau satu keluarga nggak boleh beda partai. Begitu. Atau apa itu partai-partai kecil yang mengganggu? Iya. Beda, kalau Puan beda, dia bilang nanti saya tanyain deh. Puan lah ya. Artinya, ini jago nih, penasihatnya Bu Puan jago ini. Ya, kita akan selalu. Saya kira abang waktu itu penasihatnya. Mau Bu Puan ya. Ya kelihatannya Bu Puan itu ya ada bukan perubahan. Ya ini orang aslinya seperti ini yang baru terlihat gitu loh. Maksudnya jangan-jangan sekarang dia makin menunjukkan bahwa gua bisa meneruskan Pak Taufik Kemas gitu. Makanya ditunjukin sekarang dengan berhubungan dengan siapapun ya. Kan PDIP sebelumnya udah mengunci diri sebenarnya. Sekarang dia yang coba mau lagi. Dan kalau bicara prestasi kan dia ketua DPR, beberapa rancangan undang-undang juga berhasil ini dia. Cuma memang persoalan dia adalah ketika nanti Ganjar kalah. Itu tuh. Iya, itu kan uji tes kepemimpinan pertarungan politik secara nasional. Kalau secara kedaerahan dia berhasil nama dia sebagai ketua tim pemenangan Ganjar di Jawa Tengah. Tapi kalau bicara Jawa Tengah kan itu emang kantong PDIP. Ya aneh bin ajaib. Kalau tiba-tiba kalah ya. Tiba-tiba kalah aneh bin ajaib. Pada saat dia memimpin pasukan memenangkan Ganjar jadi calon gubernur. Tapi tes kepemimpinan dia, pertarungan politik nasional dia, menurut gue yang terberat ini dia sepanjang masa politik dia nanti, kerja politik dia ya di Pilpres 2024. Jadi nanti kebayang waktu itu kan dia sempat Pilpres sebelumnya dia tulis perolehan suara PDIP, Bang. Dipilok sama dia. Nah, apakah itu mungkin terjadi lagi? Perolehan suara PDIP dan capres menang. Kalau itu terjadi, itu momentum banget dia membuka jalan untuk membuka karpet merah lah jadi ketum. Dan Bu Mega juga senang melepas jabatan dia buat Puan gitu. Maksudnya, wah anak gue ternyata berhasil. Gitu. Nah, tapi kalau tidak berhasil, maka ada dialektika. Gue bicaranya dialektika lah. Karena kalau bicaranya perdebatan tuh agak susah, gejolak dan segala macam tuh agak susah. Orang lain di luar Teras Soekarno mau menggoyang PDIP, terus mau menjadi catum ya susah. Calon ketum ya susah. Eros Jarot dan kawan-kawan ingin merubah paradigma anak Soekarno jadi ketua, anak Soekarno tidak harus jadi ketua PDIP, tersingkir. Ada Bang Marwara juga. Iya, terakhir Marwara Said kan kalau nggak salah dia sempat celetuk gitu kan bahwa PDIP bukan hanya Teras Soekarno, ya salah juga gitu loh. Artinya kan pertarungan ini sebenarnya di ketum partai ini bukan pertarungan sebenarnya, kelegoan aja antara dua adik kakak ini mana yang sebenarnya lebih pantas untuk jadi ketua umum. Teras Soekarno merebut kan? Iya, jadi dua darah Soekarno merebut tatah PDIP. Tatah PDIP. Iya, merebut tatah ketua PDIP. Iya. Dan kelihatannya pun setelah pertarungan itu akan kembali akur. Karena agak susah kita menemukan gejolak di partai ini. Betul. Karena kalau orang udah bergejolak, orang yang tidak suka silakan keluar. Ya, jadi diragukan ideologi Soekarno-nya, bisa dibilang gitu ya. Ya, karena kalau mengganggu Teras Soekarno jadi ketum, itu ideologinya malah jadi paling nggak dikenal. Kalau lu kok mengganggu keturunan Soekarno jadi ketum, berarti lu nggak berideologi Soekarno. Kira-kira pandangan umumnya begitulah, walaupun tidak. Kalau semakin dalam semakin teknis, semakin filosofi ya nggak gitu juga. Karena banyak orang yang sekarang berpakaian Soekarno juga. Maksudnya Marhen dan segala macam. Prakteknya dia nggak bisa. Nggak juga, prakteknya juga nggak begitu gitu. Nah, jadi yang sebenarnya juga masih, ya itu kan udah bukan rebutan ya. Bahasanya nanti siapa yang legowo lah di antara dua itu. Tapi kalau ngomongin kans di luar Soekarno nih Bang, mungkin nggak Jokowi. Gue ngeliat Jokowi nih kayaknya
Ya sekarang sih agak lucu, masih berdebatan ketika PSI membuat barisan ideologi membuat sebuah penyebutan nama Jokowisme ya. Isme kan itu paham ya. Artinya ada wacana yang mau dibuat oleh PSI untuk mensoekarnokan Jokowi. Artinya kan marhenisme, Soekarno punya marhenisme, Jokowi akan punya Jokowisme. Kenapa itu dibangun? Dugaan gua dibangun itu untuk membangun kekuatan biar Pak Jokowi bisa cocok jadi ketum bahasa gitu. Bisa jadi untuk didorong ketum ini, atau ya ada banyak pilihan, walaupun salah satu pilihannya dia didorong jadi ketumnya PDIP ya. Tetapi bukan dengan labeling Soekarno, tapi dengan labeling diri sendiri. Jadi memang kelihatannya, tapi apakah itu ada, kelihatannya kecil ya Bang ya? Kecil. Biarpun beberapa kali ini muncul, wah PDIP sebenarnya nggak bakal menang kalau nggak ada Jokowi kan gitu kan. Karena beberapa survei Jokowi itu lebih tinggi daripada partai PDIP. Partai PDIP. Ya Pak, ya hasil dari Pilpres 2019 itu sudah menunjukkan bahwa fakta bahwa pemilih Jokowi tidak melulu jadi pemilih PDIP. Tapi kalau kita konversi, apakah suara Jokowi yang di luar dari PDIP 2019 itu ketika Jokowi jadi ketua partai misalnya PSI, apakah akan semuanya ke PSI? Kan belum tentu juga. Karena bisa jadi pemilih Jokowi adalah pemilih Golkar, pemilih Jokowi adalah pemilih Nasdem, pemilih Jokowi adalah pemilih PKB gitu loh. Jadi uji coba Jokowi sebagai ketua umum partai itu kan belum pernah. Betul. Apakah suara yang, dan itu diyakini, gue yakin nama PDIP. ya. Jadi emang kelihatannya Jokowi pengen jadi ketum itu udah banyak itu dorongan untuk jadi ketum PDIP. Tapi apakah mampu menjaga barisan Soekarno untuk menjadi barisan Jokowi di situ, kelihatannya kecil ya. Kalau gue jadi Jokowi mungkin ya peluang untuk jadi ketua partai itu cuma ada di PSI sama Golkar aja. PSI dan Golkar ya? Iya. Atau Partai Umat kayaknya Pak? Amin Rais diam-diam memang untuk dia ya. Iya betul. Karena kemarin atau Nasdem ya. Nasdem ada. Nasdem satu-satunya partai yang membuat patung Jokowi loh di kantor ketumnya loh. Iya betul. Jadi orang tuh mungkin ngelihat Jokowi padahal enggak ya. Pak Sur, patung gua masih ada? Masih ada. Kursi ketum masih kan aman, Pak. Nanti Anies seandainya kalah gitu. Anies kan kayaknya juga mau ngincer ketum Nasdem kan. Cuman Pak Lo bilang Pak Jokowi aja. Pak Jokowi bisa aja dia aja. Makanya gua nggak ngerti yang orang tegak lurus pada Jokowi dan terus membuat labeling Jokowisme itu tujuannya apa? Pasti ada lah. Ada orang ingin mengglorifikasikan Jokowisme. Artinya ada yang mau bikin isme paham baru. Padahal Jokowi itu pemimpin populis, bukan intelektual. Iya. Jadi dia itu lahir karena populer aja. Iya, lahir karena ide-ide intelektualitas dia. Iya, jauh kalau dibandingkan Soekarno. Tapi mungkin ada dari sebagian orang melihat bahwa kebijakan teknis dan taktis Jokowi itu patut dijadikan paham. Gitu kan. Dan mungkin ini perlu diantisipasi Puan atau Prananda nggak juga ya? Kelihatannya enggak ya. Penunjukan Ganjar sebagai capres tanpa dialog dengan Jokowi menunjukkan bahwa bisa dikendalikan. Menunjukkan bahwa mereka tidak terpengaruh dengan Jokowi gitu loh. Artinya PDIP hari ini ada besar juga boleh dengan Jokowi, tidak dengan Jokowi juga bisa besar. Karena regenerasi di PDIP untuk kepemimpinan sudah dibentuk. Anaknya Puan sudah masuk dalam kancah politik. Artinya kan Cicit Soekarno, ya calon calon pembesar PDIP emang sudah disiapkan bertarung loh dari bawah. Artinya kaderisasi khusus ya terhadap keturunan Soekarno itu sedang berjalan gitu loh. Sementara kaderisasi khusus untuk keturunan Jokowi memang juga sedang berjalan. Kalau Abang dibiarin ngomong udah kayak Hasto. Kebangsaan ini udah bagus banget. Iya, memang itu ya. Kita memang harus nanti
Bu Puan ketum, abang sekjen. Nah, jadi saya terakhir nih ya, Bu Puan, saya pribadi mendukung Ibu jadi ketum gitu loh Bu ya. Jadi Kalau abang Puan, saya mungkin ke Prananda nanti. iya. Karena biar imbang. Iya. Jadi kita lihat nanti siapa yang. Jadi emang ya pasca penetapan presiden, apakah itu Ganjar atau tidak, peluang Bu Puan menjadi ketum itu besar, tapi tergantung juga apakah Ganjar menang atau kalah. Oke. Gitu. Berarti kita nunggu hasil itu Februari 2024 nih. Februari. Kalau satu putaran. Kalau satu putaran, kalau dua putaran, April ya? April. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.